Pasien mengapa dia mesti mengobati dirinya ketika mengalami gangguan kecemasan. Menurut saya, dalam praktek saya yang sudah lebih dari 16 tahun, saya melihat banyak pasien psikiatri itu baru datang kalau kondisi fisiknya itu sudah mengalami gangguan berat. Jadi kebanyakan dari kita itu suka menunda-nunda tentunya untuk datang ke psikiater, tentunya karena ketakutan, stigma, ada khawatir makan obat seumur hidup misalnya, yang membuat lambatnya penerimaan pasien terhadap dirinya dan juga akhirnya lambat dalam pengobatan. Sebenarnya yang paling diutamakan dalam hal ini adalah bagaimana pasien itu bisa membantu dirinya sendiri dulu memang. Itulah mengapa di dalam beberapa playlist saya di sini dikaitkan dengan gangguan cemas itu ada misalnya sembuh tanpa obat. Itu banyak sekali yang nonton biasanya ya. Tapi kemudian saya juga menekankan perlunya pengobatan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang obat, orang sering kali ya takut. Pasti agak khawatir, waduh makan obat apa nggak salah? Apakah misalnya sudah tepat obatnya? Jangan-jangan saya ini terlalu banyak makan obat. Hal-hal seperti itu yang mungkin menakutkan buat pasien. Namun, bagaimanapun kita mesti tahu bahwa ketika sistem saraf pusat itu sudah mulai terganggu dan itu berlangsung bukan cuma 1-2 hari tapi sudah lama, maka perilaku, pikiran, dan perasaan pasien itu akan berbeda. Makanya nggak heran selalu kalau kita dengar cerita pasien cemas, ketika dia sudah mengalami kecemasan, maka dia merasa berbeda, tidak sama lagi seperti dahulu. Orang yang mengalami cemas seringkali mengatakan, saya kok kayaknya nggak sama ya seperti dulu lagi. Banyak di antara mereka malah mengatakan, kayaknya saya mesti perlu sesuatu hal yang bisa membantu saya mengurangi kecemasan saya, dok. Selain daripada hanya menerima kondisi seperti ini apa adanya. Betul, kalau teman-teman itu perlu pengobatan, teman-teman bisa segera membantu diri dengan mengobati kasus-kasus cemasnya tersebut dengan pengobatan. Dan berkonsultasilah ke dokter, terutama pastinya ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau lebih dikenal psikiater. Nah, mengapa demikian? Karena dalam konteks ini psikiater tuh bisa melihat secara keseluruhan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh si pasien ini di dalam konteks apakah dia perlu psikoterapi atau dia perlu dengan pengobatan saja. Biasanya saya di dalam praktek kita melihat nih, oh si pasien ini kayaknya butuh pengobatan. Tapi setelah pengobatannya belum selesai, dia bisa menambahkan dengan psikoterapi. Hal ini juga tidak berlaku sama buat semua orang, karena ada beberapa orang yang mungkin agak sulit untuk melakukan psikoterapi dikarenakan waktu yang terbatas. Tapi tidak masalah, yang penting tetap teman-teman lakukan bagaimana melakukan proses perbaikan dengan relaksasi, dengan berdoa, sembahyang ya. Ini penting sekali karena bisa membantu relaksasinya. Jadi jangan berpikir selalu harus misalnya ikut kelas psikoterapi, harus ikut kelas meditasi. Enggak. Anda bisa membantu diri Anda dengan menenangkan diri Anda sendiri lewat kondisi spiritual religius yang sudah diketahui, salah satunya adalah sembahyang. Tapi juga obat. Maka nanti setelah adjustnya sudah terjadi, sudah seimbang, maka si pasien akan merasakan lebih nyaman ke depannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.